Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali kita bertemu dalam kuliah kriptografi. Di dalam video kali ini, kita akan membahas kriptanalisis sederhana untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext-nya tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Disebut kriptanalisis sederhana karena kriptanalisis itu merupakan ilmu tersendiri sebagai cabang kriptologi. Di dalam video ini kita akan mempelajari metode kriptanalisis untuk monoalfabetik cipher dengan menggunakan metode analisis frekuensi. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada cipher abjad tunggal, kita sudah mengetahui bahwa satu huruf plaintext dienkripsi menjadi satu huruf ciphertext dengan menggunakan teknik substitusi. Jumlah kemungkinan substitusi satu huruf plaintext dengan satu huruf ciphertext ada sebanyak 26 faktorial kemungkinan. Kelemahan cipher abjad tunggal adalah ia tidak dapat menyembunyikan hubungan antara plaintext dengan ciphertext-nya. Artinya, huruf yang sama di plaintext akan dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama pula. Sehingga huruf yang sering muncul di dalam plaintext akan sering muncul pula di dalam ciphertext-nya. Oleh karena itu, kelemahan yang terdapat pada cipher abjad tunggal dapat dimanfaatkan untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext-nya meskipun kita tidak mengetahui kunci yang digunakan. Jenis serangan ini tergolong ke dalam ciphertext only attack. Jadi, hanya data berupa ciphertext saja yang diketahui. Metode yang digunakan untuk memecahkan ciphertext tersebut merupakan gabungan dari metode terkaan dan metode statistik. Metode statistik yang dipakai di sini adalah metode analisis frekuensi, yaitu frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam ciphertext. Informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kriptanalisis ini adalah pertama, kriptanalis mengetahui bahasa yang digunakan untuk plaintext. Jadi, informasi seperti apakah plaintext itu ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya, itu penting untuk diketahui. Kemudian, informasi yang lain yang dibutuhkan, kalau ada, yaitu adalah konteks plaintext tersebut. Yaitu plaintext tersebut menceritakan tentang masalah apa. Nah, kedua informasi ini dapat bermanfaat untuk lebih memudahkan melakukan kriptanalisis. Metode terkaan atau tebakan ini mencoba menebak kata yang bersesuaian dengan potongan ciphertext. Kita mengasumsikan bahwa bahasa yang digunakan dalam plaintext-nya diketahui. Pada contoh-contoh nanti kita mengasumsikan bahwa bahasa yang digunakan dalam menulis plaintext adalah bahasa Inggris. Tujuan metode terkaan adalah untuk mereduksi jumlah kemungkinan kunci, yaitu mereduksi jumlah huruf substitusi, ya, yaitu substitusi huruf plaintext dengan huruf ciphertext-nya. Sebagai contoh misalnya, kita memiliki ciphertext sebagai berikut yaitu G, WR, W, RWL. Dan ini dipisahkan oleh spasi. Di dalam bahasa Inggris, kata yang hanya terdiri satu huruf hanya ada dua kemungkinan, yaitu I atau E. Maka di sini kita menduga bahwa G itu adalah I atau E, ya. Di sini juga ada satu huruf. Berarti di sini kalau misalnya diasumsikan ini G ini adalah I gitu, dan W ini A, maka WR ini kemungkinan adalah AM, ya. Lalu RWL ini adalah MA, dan ini huruf yang belum bisa diprediksi. Nah, dengan mencoba menebak-nebak, ya, maka G, WR, W, RWL ini adalah IM, MN. Nah, di sini kita sudah dapat menemukan, ya, substitusi beberapa huruf, yaitu huruf I disubstitusi dengan G, huruf A disubstitusi dengan W, huruf M disubstitusi dengan R, dan huruf N disubstitusi dengan L. Jadi sudah 4 huruf di dalam alfabet yang sudah kita ketahui huruf ciphertext-nya. Sehingga jumlah kemungkinan kuncinya berkurang menjadi 24. Sehingga jumlah kunci yang akan diprediksi yaitu menjadi 22 faktorial, ya, 22 faktorial kemungkinan substitusi huruf-huruf plaintext dan ciphertext lainnya. Contoh lain,
kalau misalnya potongan cippertext-nya HKC seperti ini, nah ini lebih sulit untuk menerka apa kata dalam bahasa Inggris yang berpadanan dengan HKC ini. Ya, nah kita hanya bisa menduga-duga kalau misalnya Z itu diganti dengan H, Q itu dengan K, K itu dengan C, lalu kita perhatikan bahwa kata Z, Q, K ini itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Nah, kita coba tebak lagi dengan huruf-huruf lainnya. Contoh ketiga, misalkan cippertext-nya adalah HATTPT. Nah, maka kita menduga bahwa salah satu dari T atau P itu merepresentasikan huruf vokal. Jadi kemungkinan kata dalam bahasa Inggris untuk cippertext HATTPT ini, ya, cheese, Mrs., canon, dan sebagainya. Itu baru dugaan, dan kita belum bisa memastikan apa kata yang berpadanan dengan cippertext ini. Kalau misalnya untuk cippertext HATTPT tersebut diketahui informasi bahwa pesan tersebut adalah nama negara, maka dengan mudah kita menebak bahwa HATTPT ini adalah Greece, yaitu Yunani. Nah, proses menerka dapat menjadi lebih sulit jika cippertext dikelompokkan ke dalam blok-blok huruf atau spasi di dalam cippertext dibuang. Contohnya kalau cippertext-nya merupakan susunan blok-blok yang terdiri dari 5 huruf seperti ini, ya. Kemudian diberikan informasi bahwa cippertext tersebut konteksnya adalah tentang keuangan, yaitu tentang perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, maka proses menerka akan menjadi lebih mudah. Berarti kalau cippertext tersebut menyatakan konteks dalam bidang keuangan, maka pasti di sana banyak kata-kata yang berhubungan dengan kata keuangan. Di dalam bahasa Inggris, kata keuangan itu adalah finansial. Di dalam kata finansial, terdapat 2 buah huruf I yang berulang, yaitu I ini dan I ini. Dan di antara kedua huruf I tersebut, terdapat 4 huruf lainnya, yaitu NA, NC. Jadi kita akan memiliki pola seperti ini, I dan I, lalu di antara keduanya terdapat 4 huruf lain. Nah, kemudian kita cari di dalam cippertext huruf berulang dengan pola seperti inansi ini. Nah, spasi tidak kita pertimbangkan ya. Lalu kita temukan pola yang mirip dengan inansi ini adalah pada posisi 6, 15, 27, 31, dan seterusnya. Nah, misalkan pada posisi 6, kita lihat huruf cippertext-nya memiliki pola seperti inansi, yaitu B, Y, C, T, C, B. Jadi di sini B yang sama, lalu di antara keduanya ada 4 huruf. Kemudian pada posisi 15 ada 2 huruf yang sama, S, S, kemudian ada 4 huruf di antara keduanya. Pada posisi 27 juga sama, T, T, lalu ada 4 huruf lainnya. Pada posisi 31 ada yang mirip dengan inansi ini, C, C, lalu 4 huruf lainnya. Begitu juga untuk posisi-posisi lainnya. Namun dari semua pola yang ditemukan tadi, hanya 2 di antaranya, yaitu pada posisi 31 dan 42, yang mempunyai huruf berikutnya yang berulang. Yang ini berkoresponden dengan N. Jadi dalam kata inansi ini ada 2 huruf yang berulang, N dan N ini. Nah, pola yang memiliki kemiripan dengan 2 huruf yang berulang, N dan N ini, itu terdapat pada pola nomor 31 dan 42. Dan dari kedua pola nomor 31 dan 42 ini, hanya pola pada posisi 31, huruf A, yaitu huruf A yang ini, itu berada posisi yang tepat. Jadi kita sudah menemukan bahwa kata finansial itu terdapat pada posisi 30, yaitu untuk kriptogram X, C, T, Q, T, Z, Z, Q, V, yang berwarna merah ini. Nah, dari sini kita memulai pemetaan bahwa huruf cippertext X itu berkoresponden dengan huruf plaintext F. Huruf cippertext C berkoresponden dengan plaintext I. T berkoresponden dengan N, Q dengan A, Z dengan C, V dengan L. Nah, kemudian kita lakukan proses substitusi, yaitu kita ganti semua huruf-huruf X, C, T, Q, Z, V di dalam cippertext dengan huruf F, I, N, A, C, L. Nah, jadi ini adalah cippertext semula. Nah, kemudian kita ganti
huruf-huruf X, C, T, Q, Z, V dengan huruf-huruf ini, maka kita memperoleh hasil substitusinya sebagai berikut. Nah, karena kita sudah mendapatkan 6 huruf substitusi plaintext dan ciphertext, maka sekarang kita perlu mencari 20 huruf substitusi plaintext dan ciphertext lainnya. Jadi jumlah kemungkinan kunci sekarang berkurang menjadi 20 faktorial kemungkinan. Nah, kita dapat meneruskan proses ini untuk menemukan huruf-huruf ciphertext lainnya yang berkoresponden dengan huruf plaintext. Peristiwa yang menimpa Queen Mary of Scotland, seperti yang diceritakan pada pengantar kriptografi, itu adalah karena kecerobohannya menggunakan monoalphabetic cipher. Nah, karena monoalphabetic cipher ini mudah didekripsi dengan melihat pola-pola seperti yang diceritakan tadi, maka pesan ciphertext yang ditulis oleh Queen Mary of Scotland berhasil dipecahkan. Ya, sebagai hukumannya, kita sudah tahu bahwa Queen Mary of Scotland ini dihukum gantung, ya, karena surat-suratnya yang dienkripsi itu menyatakan rencananya untuk lari dari penjara dan membunuh Ratu Elizabeth. Selain metode terkaan, cipher abjad tunggal juga dapat dipecahkan dengan metode berbasis statistik yang bernama metode analisis frekuensi. Metode analisis frekuensi memanfaatkan frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam teks bahasa Inggris. Nah, tabel ini memperlihatkan frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam teks bahasa Inggris yang diperoleh dari hasil statistik dengan memeriksa sampel sebanyak 300.000 karakter di dalam sejumlah novel dan tulisan dalam surat kabar dalam bahasa Inggris. Dari sini kita memperoleh bahwa dalam bahasa Inggris, huruf yang paling sering muncul itu adalah huruf E, yaitu sebanyak 12,7%. Selanjutnya huruf T, yaitu 9,0%. Lalu huruf A 8,2%, huruf O 7,5%, dan seterusnya. Sedangkan huruf yang jarang muncul dalam teks bahasa Inggris adalah huruf Z, ya, huruf Y, huruf Q, dan lain-lain. Kalau kita gambarkan frekuensi kemunculan huruf-huruf tadi dalam bentuk histogram, maka kita dapat melihat bahwa memang betul huruf E di sini paling sering muncul, kemudian T, kemudian A, kemudian O, I, dan seterusnya. Atau kalau kita urutkan dari frekuensi yang paling sering muncul hingga yang jarang muncul, maka kita memperoleh di sini huruf-huruf yang sering muncul itu adalah E, T, A, O, I, N, dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Inggris, 10 huruf yang paling sering muncul adalah E, T, A, O, I, N, S, H, R, D, L, U. Nah, selain terdapat statistik frekuensi kemunculan huruf, juga terdapat statistik frekuensi kemunculan dua huruf, ya, yang disebut dengan bigram. Nah, 10 huruf yang paling sering muncul dalam teks bahasa Inggris adalah TH, HE, IN, EN, NT, RE, ER, AN, TI, dan ES. Ya, misalnya dalam kata-kata the, this, z, this, them, dan sebagainya. Ya. Juga terdapat 10 trigram yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris, yaitu the, n, they, ent, ing, dan seterusnya. Semua statistik ini, yaitu frekuensi kemunculan huruf, frekuensi kemunculan bigram, dan frekuensi kemunculan trigram, ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan dengan menggunakan metode analisis frekuensi. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ada volunteer yang juga pernah menghitung kemunculan huruf-huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Indonesia. Nah, jadi huruf yang sering muncul dalam bahasa Indonesia itu adalah A sebanyak 17,5%, N 10,3%, I 8,7%, dan seterusnya. Hanya saja tidak terdapat frekuensi kemunculan bigram, trigram, dan seterusnya. Nah, tabel frekuensi kemunculan huruf, kemunculan bigram, kemunculan trigram dalam bahasa Inggris tersebut digunakan oleh kriptanalis sebagai kakas bantu untuk melakukan dekripsi ciphertext. Alasannya adalah karena kemunculan huruf-huruf di dalam sembarang plain text
itu akan tercermin pada tabel tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam ciphertext terdapat huruf yang sering muncul, misalnya huruf R, maka kemungkinan besar huruf R tersebut berkoresponden dengan huruf E di dalam plaintext-nya. Hal ini dapat dipahami karena di dalam monoalphabetic cipher, setiap huruf yang sama selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Dan huruf yang paling sering muncul dalam plaintext akan dienkripsi menjadi huruf yang sering muncul pula di dalam ciphertext-nya. Maka, kriptanalisis cipher abjad tunggal dengan metode analisis frekuensi, langkah-langkahnya dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pertama, kita hitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di dalam ciphertext. Jadi, kita hitung misalnya huruf A berapa kali muncul, huruf B berapa kali muncul, huruf C berapa kali muncul, dan seterusnya. Untuk semua huruf-huruf di dalam ciphertext tersebut. Kemudian kita bandingkan hasil langkah 1 dengan tabel 2, yaitu tabel frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam teks bahasa Inggris. Nah, dalam tabel 2 ini kita sudah melihat bahwa huruf yang sering muncul dalam bahasa Inggris adalah huruf E. Jadi, huruf yang paling sering muncul dalam ciphertext kemungkinan besar adalah huruf E dalam plaintext-nya. Nah, langkah 2 ini kita ulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya. Sebagai contoh, diberikan ciphertext sebagai berikut. Nah, ciphertext ini saya ambil dari buku William Stelling tahun 2011. Di dalam ciphertext ini, spasinya tidak dibuang. Kemudian, diasumsikan bahasa yang digunakan dalam plaintext-nya itu adalah bahasa Inggris. Kita akan melakukan kriptanalisis dengan metode analisis frekuensi. Langkah pertama, kita hitung frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam ciphertext tersebut. Nah, ini adalah tabel yang meresumkan frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam ciphertext yang tadi. Jadi, kita dapat melihat huruf P ini muncul sebanyak 13,3%. Huruf Z 11,67%, huruf S 8,3%, dan seterusnya. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa dua huruf yang paling sering muncul di dalam ciphertext adalah huruf P dan Z. Kalau kita bandingkan dengan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris, dua huruf yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris adalah huruf E dan T. Oleh karena itu, kita menduga bahwa kemungkinan besar huruf ciphertext P ini berkoresponden dengan huruf E dalam plaintext-nya. Huruf ciphertext Z berkoresponden dengan huruf T dalam plaintext-nya. Namun, kita belum dapat memastikan apakah betul dugaan kita bahwa P itu adalah E dan Z itu adalah T. Karena kita masih perlu melakukan uji coba ya untuk huruf-huruf lainnya. Dan kita memanfaatkan kamus kata di dalam bahasa Inggris. Jadi hasil iterasi pertama adalah kita ganti semua huruf Z di dalam ciphertext menjadi huruf T, semua huruf P di dalam ciphertext dengan huruf E. Nah, maka kita peroleh hasil substitusinya adalah pada baris yang huruf-huruf kecil ini. Kemudian di sini ada kata yang mengarahkan kita pada terkaan, yaitu kata ZWP ya, dan ZWSZ. Ya. Ini huruf yang belum diketahui adalah huruf yang di tengahnya, yang saya tulis dengan tanda bintang. Nah, kemungkinan besar W dalam ZWP dan W dalam ZWSZ ini itu adalah pemetaan dari huruf H. Ya. Sehingga kata yang mungkin untuk ZWP dan ZWSZ ini adalah Z dan Z. Jadi dari iterasi ke-1, kita memperoleh pemetaan huruf-huruf ciphertext dan huruf-huruf plaintext-nya. Yaitu huruf P, ini huruf plaintext-nya adalah E, huruf ciphertext Z, plaintext-nya adalah T, huruf ciphertext W, plaintext-nya adalah H, huruf ciphertext S, plaintext-nya adalah A. Nah, lalu kita menginjak pada iterasi kedua, kita ganti semua huruf-huruf P, Z, W, S di dalam ciphertext ini dengan huruf E, T, H, dan A. Ya, ini hasil substitusinya pada baris kedua ini. Dari hasil substitusi pada iterasi kedua, kita memperoleh beberapa petunjuk lainnya. Misalnya kriptogram WSFP, nah, ini dipetakan menjadi HA bintang E. Jadi W sudah kita ganti menjadi A, S dengan A, dan P menjadi E. Jadi ada satu kata, satu huruf yang belum diketahui. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata yang mungkin untuk
H bintang E ini hanyalah have, had, held, dan has. Nah, lalu kita coba mengganti semua F di dalam ciphertext dengan V, ya, atau T, atau L, dan Z. Maka huruf yang cocok untuk kata H, A, bintang E itu adalah have. Nah, sehingga WS FP itu dipetakan menjadi have. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa huruf F, ciphertext F, maka huruf plain text adalah V. Nah, dengan mengganti huruf ciphertext F menjadi V pada kriptogram misalnya ini, ya, ini akan memperoleh kata seperti ini, ya. Ya, ini mengarahkan kita menduga bahwa kata yang cocok untuk ini adalah representatif. Dari iterasi kedua, kita memperoleh pemetaan 5 huruf ciphertext lainnya, yaitu E, Y, U, O, D. Dan ini adalah huruf-huruf plain text-nya. Kemudian kita substitusi semua huruf E, Y, U, O, D di dalam ciphertext dengan huruf R, P, I, S, N. Nah, dengan cara yang sama, kita lanjutkan untuk huruf-huruf ciphertext berikutnya. Nah, bila semua proses substitusi tadi dilakukan, maka kita memperoleh hasil akhir dekripsi ciphertext-nya adalah kalimat sebagai berikut. It was disclosed yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives of the Vietcong in Moscow. Metode analisis frekuensi tetap bisa kita gunakan meskipun di dalam ciphertext spasinya sudah dibuang, nah, seperti ciphertext ini. Dari ciphertext tersebut, kita tidak hanya menghitung frekuensi kemunculan huruf, tapi juga kita bisa menghitung frekuensi kemunculan bigram dan trigram. Yang hasilnya ternyata adalah huruf yang paling sering muncul adalah huruf I, bigram yang sering muncul adalah XL, dan trigram yang paling sering muncul adalah XLI. Nah, kita dapat menduga dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf, tabel frekuensi kemunculan bigram, dan frekuensi kemunculan trigram, bahwa huruf I berkoresponden dengan huruf plain text E. Trigram XLI berkoresponden dengan the, dan bigram XL berkoresponden dengan TH. Jadi kita memperoleh pemetaan bahwa huruf ciphertext I, huruf plain text-nya E, huruf X, plain text-nya T, dan huruf L, plain text-nya adalah H. Di dalam ciphertext tersebut ada kriptogram XLEX. Nah, X sudah kita ketahui itu adalah T, L itu adalah H, maka XLEX ini dipetakan menjadi TH bintang Z. Nah, kata yang cocok untuk TH bintang Z ini adalah Z. Sehingga kita memperoleh substitusi huruf E dengan huruf plain text A. Nah, kita ganti semua huruf yang sudah kita peroleh tadi, ya, dengan huruf-huruf plain text-nya, kita memperoleh hasil substitusi pada iterasi pertama adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita lakukan terkaan, yaitu RT ini mungkin adalah state, ya. At ZTMZE kemungkinan adalah at ZTime. HVE kemungkinan adalah here. Jadi kita memperoleh pemetaan baru, yaitu huruf ciphertext R dengan S, M dengan I, Z dengan M, V dengan R. Nah, kemudian hasil substitusi huruf-huruf ciphertext tersebut dengan huruf plain text-nya menghasilkan hasil iterasi kedua seperti ini. Nah, kita teruskan menerka untuk kata-kata lainnya, misalnya rimar, ra ini kemungkinan rimar dan sebagainya. Lalu hasil iterasi ketiganya adalah seperti ini. Dengan menambahkan spasi, tanda baca, dan lain-lainnya, maka kita memperoleh plain text-nya adalah paragraf dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, demikianlah kriptoanalisis sederhana pada monoalphabetic cipher dengan menggunakan kombinasi metode terkaan dan metode analisis frekuensi. Semoga Anda bisa memahaminya dan dapat digunakan untuk mendekripsi ciphertext lainnya yang didekripsi dengan monoalphabetic cipher. Saya ucapkan selamat belajar dan saya akhiri sampai di sini.